Emak Kadrunwati pendukung Anies Baswedan makin gila saja. Sekarang mereka tidak lagi teriak-teriak takbir di jalan, tapi sibuk mempromosikan Anies Baswedan jadi Presiden RI 2024. Bu Kadrunwati tadi bilang kalau Anies jadi presiden nanti yang haram-haram hilang. Dan kalau Anies jadi presiden, ia mau iuran uang untuk bayar hutang pemerintah Indonesia. Bahkan perempuan Kadrunwati itu juga bersedia sumbangkan uang 100 juta per harinya. Dan ia berharap pada 100 hari kerja Presiden Anies, uang ia sendiri yang disumbangkan mencapai 100 juta kali 100 hari. Berapa itu? Silahkan hitung sendiri. Belum lagi ditambah sumbangan dari peserta lain yang sama-sama konsletnya. Wah, bisa mencapai ribuan triliun dong. Melihat tingkah para Kadrunwan dan Kadrunwati pendukung Anies Baswedan, memang sering bikin orang ngakak ketawa sambil guling-guling. Kenapa tidak? Dulu ada Kadrunwan yang menganggap Anies ibarat nabi karena saat kampanye menggunakan pesawat pribadi yang mewah. Sebab kata Pak Kadrun itu, zaman dahulu Kanjeng Nabi saat berdakwah atau berjuang juga menggunakan kendaraan dan fasilitas yang mewah. Namun kendaraan yang mewah kala itu adalah kuda dan onta. Nah, sekarang di zaman Anies Baswedan ini, kendaraan yang ia anggap mewah itu adalah pesawat pribadi. Kemudian belum lama ini Pak Anies Baswedan mendapat gelar nama Yohanes dari salah satu pendeta yang ia kunjungi di sebuah gereja. Lucu saja melihat tingkah mereka ini. Dahulu mereka anti non-Islam. Mereka bilang masuk gereja haram, ucapkan Natal haram. Bahkan jenazah orang Islam yang mendukung pemimpin non-Islam tidak akan mereka sholatkan. Haram katanya. Sudah mati masih diancam. Tapi kini Pak Anies malah sering dekat dengan orang Nasrani dan penganut agama lain. Kita lihat ia juga beberapa kali datang ke gereja dan nampaknya juga sempat ceramah di sana. Kita lihat juga ia datang ke tempat peribadatan orang Tionghoa dan sempat membakar dupa di sana. Bahkan dia juga merayakan ulang tahun hari lahirnya, meski Pak Abdul Somad sebagai salah satu ustadz pendukungnya tidak setuju dengan hal itu. Berarti Pak Anies Baswedan ngeyel dengan Pak Somad. Tapi itu sudah berlalu dan kini kita bahas soal Kadrunwati di video awal tadi yang bilang kalau Pak Anies jadi presiden yang haram-haram akan hilang. Perlu diketahui, sebelum Pak Anies yang saat ini dieluk-elukan para kelompok pembenci pemerintah untuk menjadi presiden dan diharapkan membuat perubahan, dahulu dia adalah seorang gubernur DKI Jakarta. Kita lihat saja kondisi Jakarta bagaimana saat ia menjabat sebagai gubernur. Jangankan yang haram hilang, soal kemacetan dan banjir saja belum selesai hingga kini. Terus yang dimaksud haram-haram hilang itu apa? Minuman keras, pelacuran, perjudian, ataukah jualan makanan di bulan puasa yang ia maksud haram itu? Terus kalau mencaci maki pemerintahan yang sah, demo teriak-teriak di jalan mengganggu orang lewat, menyebarkan berita bohong dan fitnah, itu termasuk kategori apa? Halal, mubah, agak haram, atau haram? Kalau menurut para pakar ahli keharaman, mencaci maki pemerintahan yang sah, demo teriak-teriak di jalan mengganggu orang lewat, menyebarkan berita bohong dan fitnah, itu hukumnya haram. Tidak hanya haram saja, tapi haram plus atau haram banget. Dan bukankah yang sering melakukan hal itu adalah dari kelompok mereka yang mendukung Anies Baswedan? Jadi bisa dikatakan kalau Anies jadi presiden yang haram-haram hilang itu hanyalah omong kosong doang. Lah ini yang dibahas Indonesia Drun, bukan hanya Jakarta. Kalau Jakarta saja tidak beres, bagaimana kalau seluruh Indonesia? Logikamu di mana, Drun? Selanjutnya, nah ini yang menarik dan lucu dan bikin ngakak 7 turunan. Bu Kadrunwati tadi mau sumbangkan uang 100 juta per hari selama Anies jadi presiden hingga 100 hari kerja. Dia juga mengajak peserta lainnya untuk ikut serta iuran semampunya untuk melunasi utang negara. Sekarang pertanyaannya,
Kalau mau bayar hutang negara itu bayarnya kepada siapa? Atau mungkin maksudnya kalau uang sudah terkumpul 3 triliun kemudian ia serahkan pada presiden Cina untuk bayar hutang. Mungkin begitu. Atau mungkin jika ada turis Amerika datang ke Bali kemudian dikasih uang 5 triliun untuk bayar hutang negara. Begitu. Semua itu ada mekanisme dan sistemnya, Drun. Semua ada jalannya, semua ada jalurnya, dan tak semua orang bisa dan boleh mengakses jalur itu. Dan hutang yang dimaksud di sini oleh pemerintah Indonesia itu bukan hutang uang, tapi bentuk kerjasama. Dan jika muncul angka 100 miliar atau 200 triliun hutang negara, itu adalah nilai kerjasama yang jika dijadikan bentuk uang menjadi segitu. Jadi bukan pemerintah Indonesia pinjam uang ke Cina kemudian dibawa ke Indonesia untuk beli cangkul, beli pesawat, beli aspal, beli eskavator. Bukan seperti itu, Drun. Jadi begini gambarannya, misal proyek jalan tol butuh biaya 200 triliun sementara Indonesia punya uang 50 triliun untuk anggaran bikin jalan, berarti kurang dana 150 triliun. Lah yang 150 triliun itu didapat dari investor asing yang mau ikut menanam saham di proyek itu, kemudian nanti bayarnya juga hasil dari penggunaan tol itu. Jadi tidak bisa sekaligus selesai dibayar kontan. Paham, Drun? Kalau beli sayuran di warung mungkin bisa hutang kemudian besok dilunasi kontan selesai. Bukan seperti itu, Drun. Dan kemudian misalnya Ibu Kadrunwati itu punya uang 100 juta yang akan ia sumbangkan ke negara untuk melunasi hutang jika Anies jadi presiden. Apakah tidak lebih baik jika uang itu diberikan saja pada para kadrun yang suka demo pemerintahan itu? Pada para kadrun yang suka mengecam pemerintah, suka mencaci maki pemerintah. Mungkin itu lebih bermanfaat biar mereka para kadrun tidak teriak-teriak lagi di jalan. Orang demo kan menuntut, kalau sudah dikasih tuntutan atau permintaannya kan berhenti, selesai. Jadi begitu ya Bu Kadrunwati. Mohon dimaklumi meski kami masih anak kecil tapi tahu sedikit-sedikit tentang utang piutang dan kerjasama. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Salam waras.